Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih merenungkan firman Tuhan dalam tema iman yang hidup dan yang menyelamatkan. Untuk itu, mari kita membaca kembali di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 4 teladan iman dalam surat Ibrani ini, ada 4 prinsip kebenaran tentang iman yang hidup dan yang menyelamatkan yang harus kita pahami dan kita terapkan dengan setia. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai prinsip yang pertama, yaitu bahwa iman yang hidup dan menyelamatkan adalah iman yang berdasar pada firman Tuhan. Iman yang hidup dan iman yang menyelamatkan harus berdasar pada perkataan dan janji-janji Tuhan akan apa yang akan diperbuatnya dalam hidup kita, baik untuk masa sekarang ini maupun masa yang akan datang. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dituliskan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas sekali bahwa iman selalu berdasar pada perkataan Tuhan, firman dan janji-janjinya. Iman inilah yang dimiliki Nuh, Abraham, dan Sarah. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hal ini berbicara tentang perkataan Tuhan. Bagaimana Nuh bisa membangun bahtera dan tahu akan ada air bah? Karena Tuhan telah mengatakan kepada Nuh, karena Tuhan telah berfirman kepada Nuh. Iman selalu dibangun di atas dasar firman Tuhan, bukan dari apa kata orang. Jadi jangan pernah mencoba melakukan sesuatu di luar petunjuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa iman harus selalu dibangun di atas dasar firman. Jadi kita harus bertumbuh dalam kebenaran, dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, semua tindakan atau action orang beriman harus selalu berdasarkan atas firman Tuhan. Abraham keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah yang tidak ia ketahui sebelumnya karena Allah telah berfirman kepadanya. Ia tidak membangun rumah permanen pun karena Allah yang telah berfirman kepadanya. Sarah melahirkan anak di usia tua juga karena Tuhan yang mengatakan itu kepada Sarah. Ketika Abraham diminta mempersembahkan anaknya Ishak, tindakannya tidak meleset sedikit pun dari firman Tuhan, sehingga terjadilah mujizat di mana Allah telah menyediakan anak domba buat dikorbankan menggantikan Ishak.
Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Kita harus memikirkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, karena itulah yang terpenting dalam semua aspek hidup kita. Iman yang tidak berdasar pada firman Tuhan bukanlah iman yang hidup dan yang menyelamatkan. Banyak orang tidak mengalami sukacita dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaannya maupun pelayanannya, karena tindakan dan gaya hidup mereka tidak dibangun di atas dasar firman. Bukankah kita sering menyanyikan pujian, ku mau hidup surut kehendak Tuhan. Nah, apakah sesungguhnya kehendak Tuhan itu? Ialah firman-Nya. Tetapi kita seringkali tidak melakukan kehendak Tuhan, melainkan hanya keinginan kita sendiri. Seringkali kita mengikuti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita. Seorang bahkan pernah mengatakan, ia tidak memberi banyak persembahan di gereja sebab hal itu hanya akan memperkaya pendeta. Kenapa ia berpikir demikian? Karena demikianlah imannya. Sementara Alkitab mengatakan, berilah dengan sukacita dan sukarela, karena itulah persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Ada pula yang mengatur hidup sesuai dengan logikanya semata. Jangan pernah bermain-main dengan kebenaran, karena kita akan binasa karenanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus selalu membangun iman kita di atas dasar firman Tuhan. Sebab itulah iman yang hidup dan yang menyelamatkan, yang akan menuntun hidup kita pada jalan-jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.